Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, harap dipahami, ini adalah semacam pupu atau langgam yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Riwayat Sunan Kalijaga bagian pertama. Diambil pupuh-pupuh dari babat tanah Jawa yang berkaitan dengan riwayat Sunan Kalijaga. Pupuh dan Danggulo. Diceritakan kemudian tentang Adipati Tuban, Kirangga Wilwatikta, beserta permaisurinya, Sang Bunga Retno Dumilah, putri cantik pemberian dari Raja Brawijaya ketiga. Dari keraton Majalengka atau Majapahit, Sang Dyah Retno Dumilah sudah berputra, lelaki dan perempuan yang sulung. Ki Mas Sahid namanya, sangat tampan, gagah dan tinggi, memakai perhiasan kepala semakin tampan, halus tingkah lakunya, tak bercacat dan tak berciri. Hanya satu kekurangannya, Raden Sahid, yaitu suka bermain judi. Putra bungsu seorang wanita cantik bernama Dewi Rasa Wulan, bagaikan Dyah atau Dewi Ratih rupanya. Sang ayu suka bertapa, bertambah cahayanya bagaikan bulan, memikat hati jika dilihat, sopan bila berbicara, halus tingkah lakunya, setiap geraknya membuat getarnya hati. Bahkan sesama wanita pun akan terpikat olehnya. Pupuh Asmaradana, waktu itu yang bagaikan Dewi Ratih atau Dewi Rasa Wulan, dipanggil oleh Ramanda menghadap tepat berada di sebelah kiri ibunya, sedangkan putra pria atau yaitu Raden Sahid menghadap tepat di depan atau Ramandaya. Sang Adipati berkata lembut, "Putraku, menikahlah. Pilihlah di antara para putri dari para adipati. Apabila ada yang menarik hatimu, katakanlah kepada ibumu. Aku yang akan melamar nanti." Sang putra tak menjawab, lantas pergi ke tempat judi. Kembali berkata sang adipati kepada putra wanita, "Rasa Wulan putriku, kamu saja menikahlah. Kamu sudah dewasa." Dyah Rasa Wulan menjawab, "Nanti saja saya akan menikah. Apabila Kang Mas atau Raden Sahid telah menikah, baru saya mau menikah. Sekarang belum saatnya. Saya masih suka bertapa, keluar masuk gua yang sepi." Sang ibu hanya bisa menangis atau mendengar penolakan kedua putrinya, tak bisa lagi menghalangi kehendak keduanya. Berganti cerita selain sang Adipati Tuban, kini menceritakan putra beliau yang tengah pergi ke tempat perjudian, mengadu ayam sudah kalah, dadu dan kartu tak mendapatkan kemenangan. Harta yang dibawa habis sudah, ayamnya dijadikan taruhan, tapi tetap saja mengalami kekalahan. Marahlah Ki Mas Sahid, lantas pergi menghadang setiap orang di tengah jalan, merampok pekerjaannya. Seperti itulah pekerjaannya tiap hari, manakala kalah berjudi, merampok setiap orang di jalan, tak memiliki rasa takut sedikit pun. Sudah terkenal sang putra atau Adipati Tuban dikdaya saat menghadang setiap orang di jalan, merampok pekerjaannya, terdengar oleh Kanjeng Sunan Benang. Apalagi putra atau Adipati Tuban menjadi perampok, membunuh orang yang dirampoknya di tengah jalan. Kanjeng Sunan pelan berkata kepada seluruh para murid, "Mari ikut aku untuk menggoda manusia yang kelak bakal menjadi seorang wali terkenal, yaitu Ki Sahid putra atau Adipati Tuban. Sebenarnya dia adalah kekasih Hyang atau Agung, akan tetapi belum mendapatkan seorang guru, makanya masih kebingungan batinnya." Kemudian lengkaplah berkumpul semua murid. Kanjeng Sunan Benang siap sedia. Sangat indah busana yang dikenakan, memakai sorban yang direnda, jubahnya dari sutra, tongkatnya sepuhan emas, ujungnya dihiasi dengan mutiara. Kanjeng Sunan lantas berjalan, diiringi para murid. 20 orang jalan kaki semua, hendak sholat ke Mekah. Sampailah di sebuah jalan, tempat di mana Sang Bagus berada, yaitu sang putra Tuban. Ki Mas Sahid melihat bahwa ada seorang ulama tengah lewat, tongkatnya berkilauan,
bersepuh emas dan berhias mutiara segera diikuti. Ki Mas Sahid berkata, "Paman, mana tongkatmu?" Yang terlihat bergalauan aku minta. Jika tidak diberikan akan aku rebut. Jika hendak menusuk diriku, segeralah kamu tusuk. Pilih tubuh yang belakang atau yang depan. Kanjeng Sunan tersenyum dan berkata, "Jebeng, kamu telah salah sasaran. Kamu meminta tongkatku hanya melelahkan dirimu saja, sebab tidak begitu mahal harganya. Jika kamu suka harta duniawi, intan, dan kencana, sekarang ambillah cuma-cuma kencana dan intan anugerah." Sebuah pohon kolang-kaling ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Benang berubah menjadi emas berkilauan, menjadi intan dan mutiara, tergelar indah menyilaukan. Ki Mas Sahid terkesima melihatnya, terpaku tak bisa berkata-kata. Kanjeng Sunan lantas berjalan, pelan langkahnya, memang disengaja, maksudnya hendak menanti yang tengah merampok. Baru saja satu langkah, Ki Mas Sahid ketika ingat, merasa jika kalah luhur atau utama. Sudah menjadi takdir Ki Mas Sahid, takdir Hyang Sukmana, Kaukas, atau maha gaibnya gaib. Saat itulah sudah sampai waktunya, tergerak hatinya pada keutamaan, pertanda dirinya adalah keturunan para bunga atau para luhur juga, terpikat ilmu sejati, keluhuran jiwa raga. Cepat dia mengikuti langkah kaki Sunan Benang, tak bersuara, hanya mengikut saja hingga tiba di tengah hutan. Berhenti Kanjeng Sunan Benang dan berkata kepada yang tengah mengikuti atau Raden Sahid, "Jebeng, anakku, apa maumu?" Hingga terus menguntit jalanku, mengikut orang yang hendak sholat. "Apa ingin menjadi makmum, oh anakku?" Mas Sahid menjawab sambil menyembah, "Hamba mengikut jalan paduka, oh sang wiku. Hamba berkehendak untuk berguru, ingin menjadi seperti sang yogi, terlaksana apapun yang dikehendaki. Mohon hamba diwejang, berilah petunjuk kepada hamba ilmu yang seperti Jeng Sunan miliki. Hamba benar-benar mohon untuk diwejang. Hamba berjanji setia atau menjalani sebagai murid." Kanjeng Sunan Benang lantas berkata, "Benarkah kamu anakku? Tidak bohong kepada Hyang Manon atau Tuhan, tidak bohong jika kamu sanggup untuk berguru, ingin seperti diriku, terlaksana apa yang dikehendaki. Apabila benar-benar mantap, pasti akan dikabulkan. Tapi berat maharnya untuk menjadi wali utama, bukan harta untuk dijadikan mahar, hanya rela, setia, dan pasrah, tak ingkar jika sudah berjanji, mengasihi guru, takut kepada Hyang Agung atau Tuhan. Aku tidak percaya jika hanya ucapan saja. Aku percaya jika sudah dinyatakan, kenyataan sebagai bukti ucapan orang yang sanggup setia. Apakah kamu berani, anakku? Aku tanam di tengah hutan belantara selama 100 hari. Jika kamu berani, pasti akan menjadi Syekh Waliullah atau wakil Allah." Ki Mas Sahid menyembah sembari berkata, "Hamba mematuhi kehendak Kangjeng, tak akan berbohong kepada Hyang Manon. Walau harus mati, hamba tidak akan takut." Jeng Sunan lantas memeluk sembari tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya aku hanya penunjuk jalan semata kepada dirimu Ki Syekh Malaya atau Raden Sahid. Sesungguhnya kamu sendiri yang bisa menemukan kesejatian. Pasrahlah kepada Yang Maha Kuasa. Wahai para murid, segeralah Ki Jebeng atau Raden Sahid buatkan lubang untuk bertapa." Waktu itu Ki Jakatuban atau Raden Sahid ditanam di tengah hutan belantara, hutan gembira namanya, yang tengah ditanam lantas ditinggalkan. Jeng Sunan lantas sholat ke Mekah, sekejap sudah tiba. Seusai sholat Jumat, lantas pulang bertemu para murid, kemudian mengembara mengitari dunia. Diceritakan kembali, Kanjeng Sunan Benang teringat akan yang tengah ditanam, putra Adipati Tuban dulu. Kanjeng Sunan pelan berkata kepada seluruh sahabat dan murid semua, disuruh untuk membawa cangkul. Jeng Sunan lantas berjalan, telah sampai di hutan, mendapati tempat di mana Raden Sahid ditanam telah ditumbuhi pohon beringin.
banyak akarnya dan sangat rimbun. Lantas dibabati, pohon beringin ditebang, lalu dibokarlah tempat di mana putra Adipati Tuban tengah ditanam. Diletakkan di tempat yang dibuat mirip seperti ranjang. Raden Sahid bagaikan mayat pucat dan putih, lantas dibawa pulang ke Benang. Tidak diceritakan dalam perjalanan telah sampai di pondok atau pesantren yang terletak di atas gunung. Sosok tersebut diasapi dengan asap nasi yang baru matang. Seketika saudaralah Jaka dari Tuban. Sejenak keheranan, lantas menyembah. Segera dipeluk Ki Jaka atau Tuban oleh Kangjeng Suhunan atau Kanjeng Benang. Sangat sayang Kangjeng Sunan Benang kepada Ki Jaka dari Tuban, dianggap sebagai adik sendiri. Lantas dijodohkan dengan adik atau Sunan Benang, diberi gelar Syekh Malaya, dan gelar tersebut sudah terkenal. Prosesi pernikahan tidak diceritakan. Kedua pengantin sudah rukun dalam ikatan pernikahan. Syekh Malaya berkata kepada Kanjeng Sunan Benang. Diceritakan kembali kisah sang putra Adipati Tuban. Syekh Malaya yang tengah mabuk cinta kepada Hyang Agung atau Tuhan, sangat berbakti kepada Hyang Sukma atau Tuhan Maha Gaib, hingga lupa kepada anak istri. Di setiap tempat menjalankan tapa brata, mengelilingi dunia, menjelajah hutan dan gunung, masuk menyepi di dalam gua yang sunyi. Banyak gua telah dimasukinya, seluruh pesantren telah datangi. Sudah diterima laku batinnya oleh Hyang Sukma atau Yang Maha Gaib. Sudah mampu melihat segala hal yang gaib. Dikala tengah berkelana, Syekh Malaya saat itu mengelilingi pesisir samudra sampai di pesisir laut selatan, mendapati seorang manusia yang tengah bertapa di dalam gua Langse namanya. Beliau yang bertapa bernama Syekh Maulana Maghribi. Sudah lama beliau bertapa di dalam gua, bertafakur tanpa bicara, hingga panjang rambutnya. Kuku-kuku tangan dan kaki pun mencuat panjang, tak berbusana, pakaian hancur luluh. Syekh Malaya terkesima melihat kebesaran Hyang Widi. Dalam hati keheranan dan berkata, sangat-sangat mengherankan kebesaran Hyang Widi. Manusia yang tengah bertapa ini busananya telah hancur luluh, kuku dan rambutnya panjang, tiada makan dan minum, akan tetapi tidak juga mati. Manusia ini sangat disayangi oleh Hyang Sukma atau Tuhan Maha Gaib yang maha lebih. Dari mana asalnya orang ini hingga menyakiti raga sedemikian rupa? Yang tengah bertapa segera menjawab melalui batin, berkata dengan batinnya, Syekh Malaya, jangan menggangguku. Aku tidak sempat menerima kehadiranmu. Aku tengah berbincang-bincang dengan Hyang Widi. Syekh Malaya tidak hilaf akan ucapan dari batin yang tengah bertapa, mampu didengarnya dan dimengerti. Syekh Malaya merasa kalah dalam keluhuran batin. Syekh Malaya dari gua lantas mundur keluar, melanjutkan perjalanan, berjalan menyisir pinggiran gunung. Telah keluar dari hutan, Syekh Malaya sampai di negara Cirebon, berdiam di tengah jalan, tepat di tengah perempatan. Segera tiduran di sana. Syakar beliau berdiri bagaikan naga yang perkasa. Setiap yang lewat melihat dengan keheranan. Dilaporkan kepada Pangeran Modang bahwasanya ada orang yang tidur di tengah jalan, sedangkan Syakarnya berdiri kokoh. Pangeran Modang lantas memerintahkan kepada para istrinya agar menggoda yang tengah tidur di jalan. 4 orang istri berangkat, dipilih yang bertubuh indah serta cantik. Keempat istri Pangeran Modang sudah keluar dari keraton, sampai di tempat manusia yang tengah bertapa atau tidur, dibangunkan dan digoda. Semalaman mereka di jalan. Keempat istri atau Pangeran Modang terus mencoba menggoda, akan tetapi tak dianggap oleh yang tengah bertapa tidur. Bahkan zakar beliau langsung mengecil,
mengkerut sangat-sangat kecil. Keempat istri atau Pangeran Modang mundur keheranan, pulang ke dalam keraton dan melaporkan kepada sang suami, menceritakan hasil usaha mereka yang tiada dianggap saat menggoda. Bahkan Zakar yang tengah bangun berdiri menjadi kecil sebesar cabai kering. Kangjeng Pangeran Modang berkata, dia adalah seorang wali. Bergegas Pangeran Modang pergi ke jalanan diiringi para muridnya sampai di tempat Syekh Malaya yang masih tidur. Begitu sampai Pangeran Modang segera mengucapkan salam. Syekh Malaya menjawab salam atas sang Pangeran Modang, namun tetap tidur dengan nikmatnya. Jeng Pangeran Modang menunggu di pinggir jalan hingga 7 hari lamanya. Genap 7 hari kemudian, bangunlah yang tengah tidur. Syekh Malaya dan Pangeran Modang saling bersalaman. Syekh Malaya berkata pelan, "Aku tidur di tengah jalan ini, tidak tahu kalau Yai atau adik tengah datang." Pangeran Wukir Jati atau Gunung Jati menghaturkan terima kasih. "Duh Kakang Mas, mari silahkan mampir sejenak ke dalam keraton." Syekh Malaya pelan menjawab, "Aku sangat berterima kasih Yai atau adik. Akan tetapi aku tengah mengejar waktu, hendak cepat-cepat berangkat lagi menyusul guruku Panembahan Sunan Benang yang tengah naik haji. Sudahlah Yai atau adik, aku mohon pamit dan semoga selamat sepeninggalku." Syekh Malaya lantas berjalan. Pangeran Cirebon atau Modang pulang ke keraton. Masih juga belum hilang keheranannya. Kembali yang diceritakan, Syekh Malaya yang hendak berangkat haji telah menyeberangi lautan sampai di Pulau Upi. Namun di sana dia dihadang oleh Syekh Maulana Maghribi. Syekh Malaya lantas ditanya, "Wahai Jebeng atau anakku, hendak kemanakah hingga kamu menyeberangi lautan?" Syekh Malaya pelan menjawab, "Hamba hendak berpergian ke Mekah untuk menunaikan haji." Berkata Syekh Maulana atau Maghribi, "Mencari apakah? Dirimu telah mendapat anugerah besar, kesadaranmu telah terang, batinmu telah kokoh, lantas hendak berhaji ke Mekah. Sesungguhnya arti Mekah bukanlah tempat di mana ada bangunan Ka'bah. Di Mekah yang terdapat batu atau Hajar Aswad. Di sana hanyalah tiruan semata, tiruan dari yang gumantung tanpa cantelan, atau sesuatu yang tergantung tanpa tempat penggantungan. Di sana hanya bekas tempat kelahiran Nabi Ismail saat dia lahir. Nabi Ibrahim yang membuat hanya untuk mereka yang masih belajar dengan tata cara lahir atau syariat. Akan tetapi yang sudah sampai pada tataran makrifat, menuruti kiblat Ka'bah itu sudah tidak sepatutnya. Sesungguhnya Ka'bah sejati itu adalah jati sukma atau ruh. Sudah ada di dalam dirimu yang maha lebih, maha berkuasa, dan maha berwenang di dalam dirimu, dan kamulah perhiasannya. Oleh karenanya bercerminlah dirimu. Di dalam cermin terlihat dua sosok atau orang yang bercermin dan bayangannya. Padahal sesungguhnya kedua-duanya adalah tunggal. Ada bayangan dan ada yang tengah melihat bayangan. Yang tengah bercermin tidak menyadari jikalau keduanya adalah satu juga. Sudahlah Jebeng, pulanglah ke Jawa. Syekh Malaya terkesan sabda dari Syekh Maulana Maghribi. Cepat membungkuk dan hendak mencium kaki. Sang Wiku atau Syekh Maulana Maghribi mencegah dengan memegang tangan Syekh Malaya. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Jangan menyembah aku. Dirimu sama dengan diriku. Dirimu adalah wali, penutup wali terakhir di zaman itu. Dipercaya di setiap zaman akan muncul para wali atau manusia berkesadaran tinggi di seluruh dunia. Jumlahnya sudah ditetapkan dalam setiap 100 tahun. Dan pada waktu itu Raden Syahid atau Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga
adalah seorang wali penutup di zamannya, penutup dari seluruh wali di dunia yang ahli tapa. Tiada yang bisa menyamaimu atau seluruh ulama yang disebut wali di tanah Jawa. Akan kecintaanmu pada Hyang Widi, sudahlah, aku telah menerima penghormatanmu. Syekh Malaya bertanya dengan nada pelan, "Tuan, dari manakah dan siapakah nama Tuan?" "Hamba ingin ikut dengan Tuan," menjawab sang wiku atau Syekh Maulana Maghribi. "Aku adalah Syekh Maulana Maghribi yang pernah kamu temui di dalam gua Langse dulu. Padepokanku ada di daerah Pemancingan atau sekarang daerah Yogyakarta. Aku berasal dari Arab. Jangan kamu mengikuti aku. Jangan kamu berguru kepadaku. Itu tidak boleh. Manakala dirimu tidak diizinkan oleh gurumu yang pertama atau Sunan Bonang, aku hanya berhak memberikan perlambang saja, atau dalam menuntunmu sangatlah baik. Manusia yang setia dan mantap akan diterima oleh Hyang Wudi. Sungguh-sungguh menjalankan tapa di pinggir sungai, menunggu pohon galinggang di dalam hutan. Di dalam hutan tersebut tunggulah kedatangan guru sejatimu yang sangat dekat tapi tidak bersentuhan denganmu, yang sangat jauh tanpa batasan. Nyatakanlah dengan kewaspadaanmu, pasti nanti kamu akan mengalaminya di dalam dirimu. Sudah cukup aku memberi petunjuk." Syekh Maulana Maghribi menjabat tangan lantas pergi. Terkesimalah Syekh Malaya sendiri di tengah jalan. Lantas dicarinya pohon galinggang. Diambil pupuh-pupuh dari babat tanah Jawa yang berkaitan dengan riwayat Sunan Kalijaga. 100 hari sudah muncul keramatnya. Pohon galinggang sangat rimbun dedaunannya, menjuntai di tempat mana dia, Syekh Malaya, bersandar. Atas kehendak Hyang Agung, pohon galinggang yang semula mati, manakala dijadikan sandaran, menjadi hidup kembali. Diceritakan kemudian Sunan Benang mendatangi yang tengah melakukan tapa, yang bersandar di pohon galinggang. Lantas dilihatnya sang adik tidur di pinggir sungai, dibangunkan sembari mengucapkan salam. Syekh Malaya terkejut dan mendapati kakaknya Sunan Benang dan langsung menjabat tangan. Kanjeng Sunan Benang berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bertapa di hutan menjaga kali atau sungai? Jika demikian dirimu, aku berikan nama baru, Susuhunan Ing Kalijogo." Seluruh murid menjadi saksi. Syekh Malaya sekarang telah bergelar Sunan. Sudah diizinkan kamu bermukim di sini, bermukim di daerah Kalijaga. Sang istri telah dijemput dan dibawa ke pedukuhan baru tersebut. Lama membuka daerah baru tersebut tidak diceritakan. Sunan Benang ikut bekerja, ikut juga membuat pertapaan, padepokan yang pantas indah. Setelah beberapa lama Sunan Benang berkata kepada sang adik Sunan Kali, "Mari kita ke Giripura." Yang memimpin seluruh para wali adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata, yang menguasai seluruh wali di Jawa. Mari meminta restu. Sunan Kali menyetujui. Keduanya pun berangkat. Para murid mengikut di belakang. Di jalan tidak diceritakan. Sudah benar rute yang ditempuh oleh kedua sunan, sehingga cepat sampai di Giripura. Sudah bertemu dengan Suhunan Giri, keduanya menjabat tangan Sunan Giri. Bertepatan waktu itu, seluruh wali tengah berkumpul. Kanjeng Sunan Benang berkata kepada kakaknya, yaitu Suhunan Giri, "Mari menjadi saksi lengkapnya 8 wali, maksudnya seluruh wali di dunia. Adik kita dari Lepeng Jaga atau Kalijaga yang akan ditunjuk sebagai wali penutup dari Jawa.
Dia sangat dikasihi oleh Hyang Suksma atau Tuhan. Sunan Giri memberikan restu diangkatnya Sunan Kalijaga sebagai anggota Wali Songo. Semua wali yang hadir sepakat. Jeung Sunan Kalijaga berkata kepada kakaknya Sunan Benang Sang Yogi, "Hamba mendapat gelar Sunan, akan tetapi belum mendapatkan petunjuk. Hamba mohon diwejang ilmu sejati." Sunan Ampel berkata kepada putranya Sunan Benang, "Wejanglah dia." Sunan Benang lantas mohon pamit kepada kakaknya Sang Prabu Satmata, juga kepada Jeng Sunan Ampel. Seusai bersalaman lantas undur diri menuju masjid untuk mengambil air wudhu. Lantas Sunan Benang menuju sebuah danau, menaiki perahu berdua dengan Sunan Kalijaga dalam satu perahu kecil. Perahu bocor lantas ditambal. Sunan Benang berkata kepada adiknya, "Jebeng, lihatlah perahu ini bocor, tamballah dengan lumpur saja." Sang adik Sunan Kalijaga segera mengambil lumpur dan langsung ditambalkan kepada perahu. Tertutuplah bagian perahu yang bocor tadi. Lantas perahu didayung sudah menuju ke tengah danau, bertepatan dengan sepinya dunia. Tengah malam dibarengi munculnya bulan purnama. Sunan Lepen atau Kalijaga diwejang. Saat memberikan wejangan diiringi dengan bahasa perlambang, pelita yang padam. Jika sudah padam cahayanya, kemanakah perginya cahaya itu? Telah dipahami oleh yang menerima, paham di dalam hati. Saat itu pula telah disaksikan oleh Hyang Sukma. Tanda telah mendapat kasih dari Hyang Widi. Telah terang melebihi cahaya kesadaran Sunan Kalijaga. Sangat-sangat berterima kasih Kanjeng Sunan Kali, menghaturkan sembah sembari mencium kaki Sunan Benang. Jeng Sunan Benang bersabda, "Adikku, waspadalah dan senantiasa ingatlah, jangan sampai semua yang aku wejangkan tadi keluar dari mulutmu. Itu semua sabda larangan, manakala terdengar oleh semua makhluk. Jika memahami akan menjadi manusia sejati, jika tidak memahami akan menjadi kafir dan kufur sempurna." Lantas ada seekor cacing memahami wejangan Sunan Benang yang tinggi tersebut. Cacing yang tak sengaja terambil saat Sunan Kalijaga mengambil lumpur tak sengaja terbawa, bercampur dengan lumpur penambal perahu. Cacing memahami wejangan tersebut, lantas berubah menjadi manusia. Seketika berkata, "Hamba juga memahami, hamba ingin berguru juga." Sunan Benang terkejut mendengar, berkata, "Siapa yang berbicara?" Tidak terlihat wujudnya. Sang cacing menjawab, "Hamba cacing memahami wejangan Tuan. Saat tadi mewejang ilmu rahasia kesejatian manusia. Tidak sengaja saya ikut menerima segala yang Tuan wejangkan tadi, dan hamba merasa jadi manusia sekarang." Sunan Benang berkata, "Sudah menjadi takdir Hyang Sukma." Cacing mendengar dan berubah menjadi manusia. Terkabul sabda Sang Wiku atau Sunan Benang, dan cacing pun berubah menjadi manusia seketika itu juga. "Sudah pula aku terima kesanggupanmu untuk berguru kepadaku. Sudah menjadi kehendak Hyang Agung, tidak lagi bisa ditolak. Pertemuanmu denganku ini, mulai sekarang kamu bernama Siti Jenar, atau bisa juga disebut Syekh Lemah Bang. Karena asalmu dari Lemah Abang, bisa berarti lumpur merah, atau juga bisa berarti daerah Lemah Abang di Cirebon. Cerita ini hanyalah simbolik belaka yang diberikan perintah mengaturkan sembah." Berkata lagi Sang Wiku pada sang adik Sunan Kalijaga, "Susuhunan Kali, inilah tanda bukti kebesaran Hyang Agung. Tidak bisa disangka-sangka dirimu sebelum mendapat wejangan ilmu sejati dariku. Sesungguhnya sudah mendapat anugerah dari Hyang Sukma.
saat kamu hendak berangkat haji, diperintahkan agar pulang ke Jawa oleh Syekh Maulana Maghribi. Di pinggir sungai dirimu bertapa selama 3 bulan. Akan tetapi kamu hanya merasa seperti tidur sejenak. Jika bukan manusia pilihan, pasti hancur lebur jiwa dan ragamu. Itu semua karena kekuatan cintamu kepada Hyang Widi. Kamu telah berjalan tanpa guru. Sangat utama dirimu adikku, sungguh telah terpilih oleh Hyang Sukma. Dirimu itu abadi, hanya badanmu yang fana. Urip atau hidupmu itu tak bisa mati. Urip hidupmu itu tidak ada yang menghidupi atau menciptakan. Dari dunia hingga akhirat, abadi keberadaan hidupmu itu. Seluruh para aulia belum ada yang mampu menyeberangi lautan kematian, tepat dan pas seperti dirimu. Bahkan diriku ini seumpama adikku mendapati madu yang berada di dalam batok kelapa, hanya mampu melihat kemilaunya belaka. Akan tetapi belum tahu bagaimana rasanya. Aku ingin seperti dirimu, mampu menyeberangi lautan kasih. Jika boleh, adikku, ajarilah diriku. Ada peribahasa, kerbau menyusu kepada anaknya, orang tua berguru kepada anak muda. Kanjeng Sunan Kalipelan menjawab, saya hanya bisa memberikan petunjuk belaka. Jalannya gampang-gampang susah. Tidak boleh memiliki keraguan di dalam hati sedikit pun. Sangat banyak demit atau setan gangguan di tengah perjalanan. Segera berdiri keduanya. Jeng Sunan menutup mata, keduanya berangkulan. Kaki mereka lurus sejajar. Sejenak kemudian terlihat kesejatian. Tak berapa lama tibalah di Mekah. Syekh Siti Jenar pun mengikuti sang guru, berdiri dengan kaki lurus sejajar, menarik seluruh panca inderanya. Hanya satu kedipan mata telah sampai di Mekah dan segera bertemu dengan seluruh para waliullah. Tepat di Ka'batullah, seluruh para wali masuk ke dalam Ka'bah 8 wali dan mendapat wangsit sudah. Yang ke-9, Syekh Siti Jenar pun ikut masuk pula. 8 wali diperbolehkan mengukur Masjid Mekah untuk dijadikan contoh model masjid